Masih ingat aku
Coding adalah yang berinstruksi kepada komputer yang melakukan apa yang namanya yang sampai membuat game. Juga Oke, terima kasih. Jadi coding, cara kita memberikan instruksi pada siapa? Pada komputer. Komputer itu merupakan robot. Jadi kita memberi perintah, bukan komputer yang memberi perintah, tapi kita manusia yang memberikan perintah, instruksi kepada komputer supaya melakukan apa yang kita mau. Menyusun sebuah masalah secara logis dan sistematis. Jadi kita itu diusahakan berpikir fokus dalam memecahkan masalah dari masalah yang menjadi besar. Jadi kita bisa memecahkan sebuah masalah. Kita diajarkan untuk berpikir komputasional, ya. Oke, ada video ya yang kalian akan simak. Oke, sudah perhatikan videonya? Komputasional, berpikir komputasional terbagi menjadi berapa? Menjadi? Siapa yang bilang 4? Berdiri siapa yang bilang 4? Katakan yang bilang 4. Yang bilang 2 siapa? Ada yang bilang 2? Tadi kalian menonton video. Berpikir komputasional terbagi menjadi apa? Yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Contohnya tadi apa? Contohnya kalian lihat di video, contohnya apa? Ya, pelaksanaan 17-nya malu-malu. Pelaksanaan 17-an. Suaranya kuat ya, supaya kedengaran. Ya, pelaksanaan 17-an diangkat sebagai mereka diangkat sebagai apa? Dan 2. Dibagi-bagi, maka permasalahan tersebut bisa dipecahkan. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Ya? Pengenalan pola. Siapa yang bisa kasih contoh pengenalan pola? Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi itu fokus pada yang penting. Jangan fokus yang lain, yang penting saja, yang utama. Yang utama yang kamu kerjakan. Contohnya, siapa yang bisa kasih contoh? Contohnya, fokus pada yang penting. Contohnya, yang selanjutnya, yang keempat adalah algoritma, merancang langkah-langkah solusi. Inilah berpikir komputasional, ya. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam pelajaran coding ini bisa digunakan misalnya Python. Oke, sama-sama kalau robot buat apa? Kalau sistem coding jaringan. Itulah beberapa icon coding yang kita akan gunakan, ya. Oke, ini akan membagi
4 ya. Sini. Ya. Namanya tulis kelompok, namanya siapa? Hah? Oke. Lembar kedua. Dan soal nomor 2. Diskusi adalah kegiatan rutin membantu membuat jadwal. Bagaimana menjadi membuat jadwal? Soal nomor 3. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan kerjakan. Ya. Tulis di sini. Ada pertanyaan lagi? Oke, sudah siap. Oke, untuk kelompok 1 silakan maju. Oke, silakan maju. Soal yang komposisi yaitu memecahkan masalah. Kami mendiskusikan bahwa di dalam kelas terdapat 19 siswa. Jadi kita akan membagi kelompok untuk membersihkan kelas. Yaitu yang pertama menyapu 5 orang siswa dan mengepel 5 orang siswa, membersihkan kaca 4 orang siswa, mengatur tempat duduk 5 orang siswa. Terima kasih. Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 1. Dengarkan observasi yang saya biasanya. Bagaimana caranya pengenalan pola? Pengenalan pola itu seperti merencanakan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Bagaimana Michael? Betul. Oke. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Siapa pertanyaannya dari kelompok lain ya? Selamat siang, Ben dan teman-teman. Kami mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berbagi tugas malam itu misalnya membagi tugas, ada yang menyapu, ada yang bel, ada yang menyapu.
Dekomposisi itu apa? Benar. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Terima kasih untuk kelompok 1 sampai 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, dari hasil diskusi yang tadi teman-teman sudah paparkan, siapa yang mau buat satu kesimpulan? Seperti berita kesimpulan. Oke, terima kasih tadi ya. Tambahkan tadi hasil diskusi kalian mengenai dekomposisi. Sudah benar sekali bahwa kunci dari berpikir komputasional yang pertama dekomposisi. Langkah-langkah yang kalian ambil yaitu menyambung lantai ini. Jadi bagi-bagi pekerjaan. Silakan Mas Santi. Jadi teman-teman, kesimpulan kita dari pembelajaran hari ini adalah kita harus selalu berpikir komputasional, karena berpikir komputasional itu bisa membantu kita untuk memecahkan masalah sehari-hari kita dengan sistematis. Oke, tepuk tangan buat. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kita silakan.